Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa ketemu sama kabar tokoh-tokoh Prof. Ali dan kedokteran, Mbak tokoh Mona? komunikasi, Prof. Ali Baik, Bazia. alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Prof. Dedi sehat, Prof. Alhamdulillah masih bertahan saum nih. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang komunikasi kesehatan dan tokoh utama kita adalah Prof. Ali Baziat yang luar biasa ya. Prof. Alba biasanya dikenalnya ya. Ya, Prof. Alba, oke. Mohon izin sekilas saya akan memperkenalkan. Ini sebenarnya nggak perlu diperkenalkan, karena udah dikenal sangat luas. Tapi untuk insan komunikasi mungkin belum familiar ya. Untuk orang kedokteran, nah ini jagernya nih ya. Prof. Alba ini menulis juga di dalam buku komunikasi kesehatan. Nah, berarti kita bertiga di antaranya nih ya, sebagian penulis adalah ini. Ini komunikasi kesehatan dan ini sekilas tentang Prof. Alba. Sebenarnya ini cuman yang bisa diperoleh datanya ya. Pasti lebih banyak lagi informasi tentang beliau. Yang sangat menarik adalah beliau dosen FKUI yang di bidang ginekolog, obstetrik, kemudian juga ketua MKDKI di tahun sampai 2015 atau 2016 ya, periode kedua ya dari MKDKI. Kemudian dan lain sebagainya, anggota komite etik, hukum, ketua komite medik RSCM dan juga di ID juga ya. Beliau menulis di buku komunikasi kesehatan judulnya Dikebiri. Dan ini seru banget tentang dikebiri. Prof, kami punya banyak pertanyaan, sebagian di antaranya, kenapa sih dalam berkomunikasi dokter perlu memahami budaya pasien? Kemudian kami juga punya pertanyaan, Prof, tentang ini ada di search nih di internet nih ya Prof. Ternyata ketika menjadi ketua MKDKI, Prof. Alba menyebut bahwa 80% dokter yang diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah terkait masalah komunikasi. Mohon ada penjelasan di sini. Kemudian contoh-contoh dan lain sebagainya, kami ingin dengarkan informasi-informasi tersebut. Demikian Prof, nanti pastinya banyak lagi yang ingin kita ketahui. Prof Dedi barangkali ada yang mau nambahin dulu atau langsung? Saya kira langsung aja ke Prof. Ali, nanti saya akan nambahin atau tanya-tanya begitu. Sebagai narasumber utama, saya kira kita persilakan Prof. Ali untuk menyampaikan pengalaman atau komentar atas kasus-kasus yang pernah ditangani. Namanya Prof. Alba, Prof. Dedi. Prof. Ali Baziat. Iya, Alba ya. Alba. Ali Baziat. Ali Baziat. Alba. Baik. Jadi masalah betul-betul yang muncul antara pasien dengan dokter adalah bahwa komunikasi yang tidak efektif. Artinya dokter kita ini umumnya terburu-buru, nggak sempat memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada pasien. Dan biasanya pasien itu mengiyakan saja apa yang dikatakan dokter karena sangat mengharapkan pertolongan dokter. Jadi di pengalaman kami di MKDKI, memang dokter yang paling banyak diaduin adalah dokter yang pasiennya banyak. Kenapa? Itu tadi, banyak pasien, waktu tidak ada untuk menjelaskan kepada pasien selengkapnya. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah komunikasi kesehatan. Jadi menjelaskan secara terperinci mengenai masalah kesehatan ini kepada pasien yang dihadapi. Nah, yang dilupakan oleh para dokter adalah dalam komunikasi kesehatan ataupun komunikasi terapeutik itu ada nilai-nilai budaya, yaitu nilai pendidikan, nilai disiplin, bahkan juga nilai-nilai agama yang harus mereka pahami. Nah, kalau kita tanya kepada pasien
atau siapapun yang mengadu ke MKDKI, kenapa diaduin, kan sudah tanda tangan bahwa mengerti apa yang dijelaskan oleh dokter dan Bapak Ibu sudah tanda tangan, berarti Bapak mengerti. Ya, kami terpaksa menandatangan. Pertama, kami ingin cepat-cepat ditangani oleh dokter tersebut, dan kami banyak sekali istilah-istilah yang kami tidak paham apa yang oleh para dokter tersebut. Yang penting buat kami yakin saja, lalu biar kami cepat ditangani oleh dokter tersebut. Nah, begitu terjadi sesuatu yang namanya istilah orang awam itu malpraktek, maka barulah nanti muncul di pengaduan kepada MKD ataupun cara hukum bahwa kami tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dari dokter tersebut. Karena dokter kita lupa yang dihadapi itu, selama di Indonesia ini kan ada budaya pendidikan yang punya pasien tidak begitu paham. Nah, ini perlu diperhatikan benar-benar mengenai budaya pendidikan ini. Kalau memang pendidikannya ya menurut kita tidak begitu baik atau kurang, maka lebih bagus kita menjelaskan secara verbal maupun non-verbal, menjelaskan sebaik-baiknya kepada pasien biar pasien itu paham. Saya kasih contoh yang sangat menarik. Pernah ada kasus seorang dokter kandungan mau suatu tumor ovarium. Ternyata dia bilang gina, waktu dibuka perutnya, ternyata pasien itu mengalami kanker ovarium, jadi ganas. Nah, dia tidak bisa melakukan operasi lagi, karena sudah banyak perdarahan, maka dia akan menaruh tampon atau kasa di dalam perut yang akan ditinggalkan 1 kali 24 jam. Itu dibenarkan secara ilmu kedokteran. Tidak salah. Cuman dia pesan kepada perawat yang ada di ruangan operasi itu, tolong sampaikan kepada suami pasien bahwa akan dipasang tampon atau kasa. Nah, setelah si perawat menemui suami pasien tidak mengerti apa sih itu tampon, apa sih itu kasa, tidak mengerti. Akhirnya si perawat yang gamblang mengatakan akan ditaruh handuk di dalam. Handuk yang buat mandi itu, iya, handuk akan ditaruhkan di dalam perut istri Bapak. Si suami pasien mengiyain saja karena mengharap supaya istrinya cepat selesai dioperasi. Nggak lama, beberapa 1 hari kemudian pasiennya meninggal. Nah, si suami pasien menuntut bahwa kenapa dipasang handuk di dalam perut istri saya? Karena handuk itulah istri saya yang meninggal. Nah, disinilah kita lihat komunikasi yang tidak lancar antara si perawat dengan si suami pasien. Karena pasien ini pendidikannya rendah, dia tidak mengerti apa itu tampon, apa itu kasa, maka dengan gamblang si perawat ini mengatakan ini pasang handuk di dalam. Jadi kita lihat ini ada masalah komunikasi di sini. Seharusnya yang harus menyampaikan itu jangan seorang perawat, adalah seorang dokter, asisten dokter atau siapa yang menyampaikan kepada suami pasien. Kemudian dalam hari itu jadi panik, operasi sedang berlangsung, perdarahan berlangsung sangat banyak, maka akhirnya apa yang keluar dari mulut si perawat atau si dokter disampaikan saja kepada pihak keluarga. Nah, inilah dituntut, akhirnya memang kasusnya bisa diselesaikan, tidak ada masalah sanksi disiplin tidak kena, masalah hukum tidak kena. Karena terus terang di Indonesia ini gampang, kita duduk bersama, family meeting, kita jelaskan baik-baik, biasanya budaya orang Indonesia itu budaya yang mau menerima asal, nah ini dia kalimatnya, asal kita dokter mau berbicara kepada pasien, sediakan waktu untuk berdiskusi dengan pasien. Kedua, yang kita katakan tadi adalah budaya agama. Di Indonesia sangat penting agama itu, karena kalau kita katakan ini adalah kehendak yang maha kuasa, manusia hanya mengusahakan saja, umumnya pasien itu menerima dengan senang hati. Ini salah satu contoh kasus. Kedua, yang terjadi lagi adalah yang pernah masuk, yang komunikasinya nggak tepat adalah seorang dokter kandungan, sesarea, mengeluarkan bayi, terjadi perdarahan pada rahim si ibu, sehingga rahim itu harus diangkat. Jadi harus dibuang itu rahim untuk mencegah perdarahan. Nah, yang menyampaikan komunikasi ini kepada suami pasien, si dokter, program yang sedang mengikuti program pendidikan spesialis, mengatakan uterus.
Nah, si suami pasien demi keselamatan istrinya silakan angkat saja karena dikatakan uterus. Uterus itu dia nggak mengerti apa itu uterus. Harusnya disampaikan adalah pengangkatan rahim. Nah, berapa bulan kemudian si istri bingung kenapa tidak datang bulan. Gitu. Ternyata datang ke dokternya dibilang, loh rahim itu kan nggak ada lagi. Suami pasien kaget. Rupanya suami pasien cerita memang ada dokter muda yang menemui saya, tapi mengatakan itu uterus. Waktu itu saya panik, nggak punya pikiran lain, saya mengiyakan saja. Saya nggak mengerti uterus itu apa, yang saya tahu itu rahim. Akhirnya selesai. Nah, itulah kita lihat masalah komunikasi yang tidak lancar. Ketiga, berikutnya lagi saya kasih contoh adalah bahwa kata-kata steril itu. Steril itu kalau orang awam dia mengerti kebiri. Jadi waktu saya bertugas di satu rumah sakit di luar Jakarta, saya katakan kepada dokter muda di situ, mohon dimotivasi pasien supaya dilakukan tubektomi ataupun dilakukan steril. Karena anaknya udah banyak, 5, 6, 7 anak, jadi sudah cukup. Ternyata alangkah saya kagetnya, tidak ada satupun pasien yang mau dilakukan tindakan itu. Saya bingung. Lalu saya duduk di poli sendiri, saya melakukan sendiri komunikasi dengan pasien. Saya tidak menggunakan kata-kata steril. Saya ambil suatu kertas kosong, saya ambil pulpen, saya terangin, ini loh Bu, yang akan ini diikat, dan sini dipotong. Jadi ibu bukan dikebiri, nggak ada dikebiri sama sekali di sini. Nah akhirnya pasien baru mengerti bahwa yang dimaksud dengan steril itu adalah kedua saluran telurnya diikat. Nah ini juga kadang-kadang kita berkomunikasi dengan pasien menggunakan kata-kata ilmiah kedokteran, tentu dari nuansa pendidikan pasien, mungkin pasien tidak begitu paham. Gitu. Ini ada beberapa contoh lagi, sebenarnya banyak lagi. Jadi kenapa di MKDKI banyak kasus pengaduan komunikasi? Itu tadi, dokternya terburu-buru, menyuruh orang lain memberikan informasi, itu tidak boleh. Kalau bukan kasus emergensi, yang memberikan informasi kepada pasien adalah dokter itu sendiri, dokter yang akan melakukan tindakan itu sendiri. Lalu, karena waktunya nggak ada, sibuk semua dokternya, maka minta tolong dengan perawat, atau dengan bidan untuk berkomunikasi dengan suami pasien atau dengan pasien. Nah tentu perawat ataupun bidan ilmunya tidak sama dengan ilmunya dokter. Jadi yang harus berbicara kepada pasien adalah harus dokter itu sendiri. Di sini kita lihat bahwa kita di Indonesia ini dokter termasuk diri saya, kita lebih cenderung komunikasi terapeutik yang kita lakukan. Bagus, nggak apa-apa. Yang penting pasien sembuh, sehat, pasien bisa pulang. Tapi kita lupa, kita harus juga berkomunikasi kesehatan, menjelaskan masalah kesehatan tentang penyakit orang tersebut atau pasien tersebut, supaya kasusnya tidak terulang lagi. Masalah kesehatannya apa? Misalnya, ibu kurangi makan, berapa yang diturunin, jangan banyak makan gula, minum gula, atau apa, kita harus terangin kepada si pasien. Nah ini kadang-kadang kurang dijelaskan oleh dokter-dokter kita, hanya sekedar datang, kasih obat, sembuh, pasien pulang, pasien senang. Habis itu nggak lama kemudian, pasien sakit lagi, datang lagi berobat. Karena untuk melakukan komunikasi kesehatan ini perlu waktu, nggak cukup waktu cuma 5-10 menit. Jadi harus lama kita menyediakan waktu untuk berkomunikasi kesehatan. Nah inilah yang saya ingin sampaikan mengenai komunikasi yang terjadi. Kalau kita tanya kepada pasien mengadu kenapa, itu tadi dokternya kurang menjelaskan, dokternya tidak menjelaskan, dokternya terburu-buru menjelaskan. Kenapa ini terjadi tidak bisa menjelaskan, tidak bisa berkomunikasi menjelaskan kenapa istri saya meninggal, kenapa suami saya sakit, atau nggak bisa, waktu tidak ada, sehingga lama-kelamaan nuntut pasien itu ke MKDKI. Tapi alhamdulillah pun, walaupun begitu, dari sekian banyak kasus yang dituntut, hanya kecil sekali pasien ke dokter yang mendapatkan sanksi disiplin. Itu karena kita klarifikasi lagi, kita tanya lagi, pakai saksi-saksi, pakai ahli, akhirnya kita ketemu permasalahannya di mana. Bu Mona, dari saya itu sementara, Bu Mona. Iya, Bro. Keren banget. Ya, Bro Dedi.
Wah, itu dahsyat sekali, Prof. Alba ya. Hanya gara-gara satu kata uterus ya, tapi itu karena kesalahpahaman tadi sang suami ya, itu akibatnya bisa fatal ya. Itu Ya, luar betul. biasa. Gara-gara miskomunikasi gitu. Kalau boleh saya tahu ya, dari sekian banyak kasus yang masuk itu ke apa tadi MKDI ya? MKDKI ya. MKDK ya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Ya, Indonesia. itu mungkin ya sebenarnya belum semua tampaknya ya. Artinya jumlah miskomunikasi ini boleh jadi mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi seperti di bawah permukaan, kalau diibaratkan gunung es itu ada yang terlihat, ada yang dilaporkan, tapi juga ada yang tidak dilaporkan. Seberapa banyak sebetulnya ya kalau yang terjadi antara dokter dan pasien ini dalam artian miskomunikasi tadi, apakah ada data nggak? Itu yang pertama. Terus kedua, penyelesaian yang paling sering dilakukan itu seperti apa? Apakah misalnya mereka berdamai, atau pemberian sanksi, atau masuk ke pengadilan, atau seperti apa? Saya tahu bahwa sebagian itu kan sempat masuk ke pengadilan tuh, seperti kasus Prita misalnya kan ya, itu pernah masuk ke pengadilan, dan itu mungkin yang paling menghebohkan di Indonesia. Bagaimana Prof. Alba? Jadi Prof. Dedi benar sekali. Kasusnya itu sebenarnya banyak sekali. Cuman dapat diselesaikan selalu secara kekeluargaan di setiap rumah sakit. Didamaikan di setiap rumah sakit. Walaupun misalnya mau menempuh jalur hukum, udah mengatakan akan menempuh jalur hukum, tapi alhamdulillah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Itu enaknya di Indonesia ini, karena pasien-pasien kita ini, orang Indonesia ini ya belum katakan pemaaf lah, jadi bisa maklum semuanya itu. Jadi kita duduk bersama. Kalau tidak, mungkin kasus di MKDKI membludak, ataupun kasus jalur hukum akan banyak sekali. Kalau kita lihat, jarang sekali ada dokter yang kena hukum masuk penjara, itu kan sedikit sekali. Kenapa? Karena semua itu telah diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan di rumah sakit tersebut. Ajak duduk bersama, didiskusikan bersama, carilah penyelesaian bersama, ketemu biasanya. Dan kami juga di MKDK itu senang sekali. Kalau tidak, waduh, kasus yang akan masuk ke MKDK itu akan banyak sekali. Sehingga ada yang datang kepada kami supaya meminta kalau bisa kasus-kasus. Nah, ini masalahnya Prof. Dedi, bahwa keputusan MKDKI itu mereka melaporkan ke MKDKI, lalu keputusan MKDKI, laporan MKDKI sudah dipakai oleh pihak pengadu untuk memberitahukan kepada teradu bahwa kami telah melapor ke MKDKI. Nah, tujuannya apa? Ayo kita damai. Kalau Anda mau damai, kita akan cabut pengaduan tersebut. Yang sering juga pernah terjadi, keputusan MKDKI mengatakan dokter tersebut diketemukan pelanggaran disiplin. Di MKDKI tidak dipakai kata istilah telah melakukan kesalahan, tidak. Kesalahan itu ada istilah hukum. Yang dilihat adalah telah diketemukan pelanggaran disiplin sehingga terjadi hal seperti ini kepada pasien. Nah, keputusan itu kadang-kadang dipakai oleh si teradu untuk menuntut dokter itu ke jalur hukum. Toh akhirnya juga pada ujung-ujungnya damai lagi. Itulah kira-kira yang terjadi. Banyak kasusnya, Dr. Prof. Dedi, banyak sekali. Kalau jenis-jenis sanksi yang pernah diberikan nih apa saja? Mungkin ada sekadar peringatan saja, atau ada yang mungkin cukup fatal, misalnya sampai katakanlah dicabut izin praktek atau dipecat, atau seperti apa sebetulnya? Atau mungkin ada yang moderat di tengah-tengah? Mungkin bergantung kepada tingkat pelanggaran ya. Ya. Pertama sekali, Prof. Dedi, kalau kita ketemu yang ringan-ringan, peringatan tertulis saja kita berikan. Kita memberikan peringatan kepada dokter tersebut, Anda diketemukan pelanggaran disiplin, ini begini, dengan ini memberi peringatan, sudah selesai. Kedua,
kita lihat lagi kasus yang terjadi. Kalau begini, Anda tidak diizinkan praktek 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Waktu zaman saya itu batasnya 1 tahun. Setelah itu dinaikin lagi menjadi 2 tahun, tidak boleh melakukan praktek kedokteran sesuai dengan hukuman yang kami berikan, sanksi yang kami berikan. Itu, jadi selama dia itu nggak boleh melakukan praktek. Nah biasanya tembusan surat itu kan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, nanti akan dicek oleh mereka apakah dokter sanksi ini masih berpraktek atau tidak. Jadi sampai 2 tahun. Nah ada juga kasusnya kami lihat dokter ini ilmunya kurang, pengetahuannya kurang sekali. Lalu kami himbau Anda kena sanksi untuk mengikuti pendidikan lagi. Kami tunjuk tempat pendidikannya di mana, silakan ikut pendidikan lagi selama tergantung pernah sakit itu berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu dikembalikan kepada kami, telah mengikuti pendidikan dan telah menguasai ilmu itu kembali, maka kita cabut peringatan tersebut, sanksi tersebut. Jadi sampai segitu jauh. Kalau terjadi berkali-kali, ya belum pernah terjadi sih, tapi aturannya kalau dokter yang sama itu terus dan dia lagi, maka keputusan terakhir adalah tidak mengizinkan lagi dokter tersebut untuk melakukan praktek kedokteran. Tapi sayangnya, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada kejadian seperti itu. Karena terus terang, dokter itu begitu dapat sanksi, sangat terpukul sekali mereka. Sangat terpukul sekali. Jadi walaupun sanksinya cuma 1 bulan, 2 bulan, dia sangat terpukul sekali sehingga kasus itu tidak terulang lagi biasanya. Jadi ini lebih banyak pendidikan, mengajarkan kepada mereka, ayo jangan berbuat kesalahan lagi, tolong untuk yang akan datang dimengerti betul-betul, karena MKDKI tidak mencari penyebab suatu kejadian, Prof. Tidak. MKDKI cuma menilai apakah dokter ini bekerja sudah profesional atau tidak. Cukup itu aja buat kami. Kalau dia sudah profesional, maka tidak ada masalah. Unprofesional atau profesional misconduct itu, nah di situ jadi masalah nanti. Apa itu? Apakah sudah kerja sesuai dengan SOP, dengan prosedur, dengan tata cara, sudah dikerjain itu semua? Sudah. Terjadi risiko, orang tidak akan kena sanksi karena risiko. Karena setiap tindakan kedokteran penuh dengan risiko. Asal si dokternya sudah menjelaskan kepada pasien risiko-risiko yang bisa terjadi. Biar pasien memutuskan mau atau tidak. Jadi gitu, saya mau nambahin sedikit ya. Ada research yang menjelaskan bahwa kemampuan pasien dalam menyampaikan pesan atau berkomunikasi itu tingkat bahasanya itu kelas 4. Sementara dokter kelas 8. Jadi ada jarak nih gitu ya. Nah, gimana caranya proses pendidikannya itu apakah cukup apa enggak gitu, Prof? Sehingga membuat dokter mengerti bahwa dia itu perlu bicara di kapasitas penerima pesan, yaitu pasien. Proses pendidikannya, Prof. Ya, pendidikan. Jadi maksudnya itu zaman saya sekolah dulu, bahkan waktu saya di Jerman dulu tidak ada kurikulum mengenai komunikasi sama sekali tidak ada. Bahkan di Indonesia saya tahu nggak ada, tapi saya dengar akhir-akhir ini ada universitas atau fakultas sudah mulai memasukkan komunikasi ini ke dalam kurikulum. Karena saya kalau kasih kuliah kepada mahasiswa atau PPDS, selalu saya katakan pentingnya masalah komunikasi itu di mana, saya jelaskan kepada mereka. Nah, di sini sebenarnya kalau betul-betul si pasien itu pendidikannya rendah sekali, tidak paham sama sekali, hanya satu modalnya bahwa dokter untuk pasien yang seperti ini tolong sediakan waktu. Bahkan saya kalau dokter pasien ini nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Jawa, saya cari penerjemah, minta tolong untuk menerjemah apa yang saya sampaikan kepada pasien supaya dia betul-betul paham. Jadi karena komunikasi ini menurut saya nggak dapat kita bawa waktu lahir, komunikasi ini harus dipelajari, harus belajar. Seperti kita kan main tenis, kita nggak dapat waktu lahir, kita harus bisa main tenis karena kita belajar. Jadi komunikasi juga itu, maka itu
saya pikir ada yang menghimbau ini, saya nggak tahu siapa menghimbau pada pemerintah atau pada institusi mana, coba deh mulai pendidikan komunikasi ini dimasukkan ke dalam kurikulum, diberikan pada mulai mahasiswa sampai tingkat dokter program studi untuk dalam komunikasi. Dan ini di antara teman-teman kami, mereka telah sadar sekali para dokter bahwa ternyata komunikasi itu sangat penting sekali, Bu Mona. Prof, mungkin kalau bagi yang masih belajar ilmu kedokteran ya nggak ada masalah. Mereka tinggal diberikan katakanlah mata kuliah ya, nggak tahu berapa SKS. Meskipun barangkali memang mata kuliah yang berkaitan dengan kedokteran itu sendiri itu banyak ya. Tapi buat para dokter atau dokter spesialis yang mungkin merasa dulu tidak memperoleh mata kuliah tentang komunikasi dan tetap memiliki problem dalam berkomunikasi dengan pasien, apakah mereka perlu nggak untuk katakanlah mengikuti semacam pelatihan atau lokakarya ya? Mengingat juga memang saya tahu ya mereka itu memang sangat sibuk ya. Memang menurut penelitian juga salah satu problem utama komunikasi antara dokter dan pasien itu masalah kurangnya waktu gitu. Apalagi di Indonesia yang memang rasio antara dokter dan masyarakat sebagai pasien itu terlalu jomplang begitu ya. Bagaimana menurut pandangan Prof. Alba? Ya baik, terima kasih Prof. Dedi. Jadi saat ini tidak dalam hal komunikasi yang kami coba, masalah kompetensi mengenai profesional itu kami melakukan workshop di rumah sakit kami. Workshop itu kami bikin misalnya 3 hari, mulai pre-test, habis itu ada post-test, habis itu ada kerja kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme itu? Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi itu? Karena masih banyak para dokter, zaman dulu kan belum ada itu istilah MKDKI, itu baru lahir tahun 2004. Jadi terpaksa kami menjelaskan dalam workshop itu, mengundang bertahap para dokter berkumpul, lalu kami kasih informasi mengenai apa itu kompetensi dokter, kenapa kompetensi itu penting sekali, kenapa profesional, apa itu profesionalisme, kami jelaskan apa itu profesionalisme, kalau Anda melanggar profesional ini akan terjadi. Kami jelaskan di workshop dan itu kelihatannya berhasil. Nah mungkin juga pendapat saya untuk komunikasi ini dilakukan juga berupa workshop komunikasi kesehatan ini, diundang pakar-pakar yang mengerti, paham. Kita bikin workshop saja. Kalau simposium, kalau seminar kayaknya sih nggak efektif. Kalau workshop itu berkumpul, kan namanya work and shop, kerjasama, kita bekerja dalam satu tim, kita bikin contoh-contoh soal, kita kasih bagaimana melakukan suatu audit klinis, misalnya begini loh cara melakukan audit klinis supaya Anda tidak kena terjebak di dalam masalah hukum dan segala macam. Kita bikin workshopnya. Nah, kami baru aja selesai bikin workshop untuk audit klinis. Kami kumpul para dokter, tapi nggak bisa semua dokter. Jadi kami kumpul itu karena rumah sakit Cipto ini rumah sakit yang besar. Kami hanya mengumpulkan ketua-ketuanya saja, ketua program studi atau kepala departemennya yang kami kumpul. Tapi dengan workshop itu saya lihat cukup berhasil. Andaikan misalnya workshop itu dibuka ya untuk semua dokter dan kita bisa menanganinya, apa minat mereka itu cukup besar nggak ya? Jangan-jangan misalnya ada dokter, mohon maaf ya, wah kami sih tidak terlalu membutuhkan komunikasi. Keahlian kami kan mendiagnosis penyakit gitu ya, yang sebetulnya juga harus dilakukan lewat komunikasi. Jadi ada semacam apa ya? Semacam dalam tanda petik etnosentrisme, dan semua orang juga saya kira punya kecenderungan seperti itu ya, merasa bahwa ilmu, pengetahuan, keterampilan kami sudah cukup. Jadi seolah-olah ya tidak membutuhkan keahlian komunikasi. Apakah ada kesan-kesan seperti itu atau memang dokter itu memang sebetulnya berminat tapi mungkin ada kendala waktu, kendala dari trainer atau pelatih juga yang terbatas dan lain sebagainya. Ya, masalah kalau di rumah sakit atau
atau di fakultas itu tinggal saja direktur rumah sakit ataupun dekannya memerintahkan kepada mereka supaya harus hadir di acara workshop ini, biasanya berhasil. Tentu mereka sibuk dengan kerjaannya sehari-hari, mungkin kurang berminat atau apa. Tapi kalau ada perintah dari atas, itu kami selalu minta perintah dari atas bahwa kami akan melakukan workshop, biasanya mereka akan ikut. Kalau ada sesibuk-sibuknya kepala departemennya, biasanya ditunjuk wakilnya, nanti wakilnya akan menjelaskan. Dan kami selalu membuka, di kantor kami itu selalu membuka kesempatan, silakan. Setelah workshop ini, kalau Anda masih belum paham, silakan datang kepada kami. Jadi kesan saya, kita mesti ada ya eksekutif lah yang memerintahkan, oh ini penting loh, bahwa profesionalisme itu penting loh, harus ikut, bahwa ini penting loh, harus ikut, biasanya mereka akan ikut. Nah, setelah mereka ikut, baru mereka tahu manfaatnya luar biasa. Sebelumnya mereka itu selalu menganggap apaan itu profesionalis, apa itu disiplin, apa ini itu. Tapi setelah kita jelaskan, kita tanya gimana, baru kami paham, baru kami maklum. Nah, sekarang ini kami setiap peserta program pendidikan PPDS, jadi program pendidikan dokter spesialis yang akan masuk ke tempat kami mengadakan yang namanya kuliah-kuliah. Saya mengasihkan kuliah mengenai apa itu si disiplin. Hati-hati loh Anda, ini ada 28 pelanggaran, tolong Anda jadi dokter, ini jangan terjadi ya. Anda harus cegah, ini jangan sampai terjadi. Kalau enggak, nanti Anda kena masalah disiplin dan masalah hukum. Jadi kami 6 bulan sekali, atau semester sekali, itu ada program PPDS yang baru, selalu kami melakukan seperti workshop seperti itulah, memberitahukan kepada mereka mengenai itu. Nah, apakah juga di sini nanti bisa dimasukkan mengenai komunikasi? Nah, itu saya belum tahu, bisa kita bicarakan lebih lanjut. Ini mesti eksekutif yang bermain, Prof. Ya. Wah, terima kasih Prof. Alba, ini sangat mencerahkan ya, sangat mencerahkan. Intinya komunikasi itu ternyata penting ya untuk orang-orang yang bergerak di dalam bidang kesehatan, para dokter, perawat dan lain sebagainya. Dan Prof. Alba sudah menjelaskan tadi betapa pentingnya memang komunikasi. Terima kasih, ini semakin meyakinkan kami juga tentang pentingnya memang bidang komunikasi kesehatan umumnya dan komunikasi terapeutik khususnya. Mbak Mona, dari saya mungkin itu. Terima kasih Prof. Dedi. Saya conclude ya, tetapi ini conclude-nya itu karena menurut saya ini keren semua gitu. Dokter buru-buru, terus kadang-kadang nyuruh orang lain ya, buru-buru karena nggak ada waktu. Kemudian atau buru-buru bisa jadi karena nggak menyediakan waktu atau nggak ada waktu, menyuruh orang lain tidak berbicara secara langsung. Kemudian kalaupun misalnya berbicara langsung atau menyuruh orang lain dengan menggunakan bahasa jargon-jargon medis sehingga sulit dipahami. Dan seperti misalnya kasus dari tampon, dari handuk tadi, dari uterus gitu ya, atau di kebiri itu juga kasus-kasus yang bikin kita jadi makin ngerti secara spesifik tentang gimana caranya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Prof. Alba, terima kasih banyak. Sungguh ini mencerahkan dan semoga bermanfaat untuk semua. Prof. Dedi, Prof. Alba, terima kasih. Kita sudahi dulu. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Alba. Sama-sama. Selamat sahur dan selamat berbuka nanti ya. Kami doakan mudah-mudahan Prof. Alba sekeluarga sehat. Sehat walafiat. Terima kasih.